siang. Sekarang di hari Selasa tanggal 16 Juni saya berada di tempat wisata yang pertama, yaitu di pusat laut yang terletak di Desa Toale, Kecamatan Padang Tengah, Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah. Jadi pada hari ini saya akan melakukan beberapa wawancara terhadap pihak pengelola tempat wisata ini, dan ikuti keseruan saya. I'm standing on the highest ledge, right on the world's most windy edge, and making a brand new pledge to never live my life in fear, to make my purpose crystal clear. The reason that I'm standing here, my heart is beating like a drum for all the things that are to come. I take a breath and make the leap, a promise I will always keep. This is the adventure of a lifetime, a moment that is so sublime. I'm in my own true happy prime, committing a most perfect crime. The adventure of a lifetime, I'm ringing my own victory chime. The adventure of a lifetime, and I am not wasting any time. The world is rushing past my face in this amazing magic place. I'm running in a different race. Not one of slow and steady pace, but one of style and one of grace. A challenge I will now embrace. The adrenaline is all I need to plant a new and hopeful seed. You only get one life to live, so take the chances that it gives. Be brave and strong and positive, and find a new narrative. This is the adventure of a lifetime, a moment that is so sublime. I'm in my own true happy prime, committing a most perfect crime. The adventure of a lifetime, I'm ringing my own victory chime. The adventure of a lifetime, and I am not wasting any time. Find a new narrative. This is the adventure of a lifetime, a moment that is so sublime. I'm in my own true happy prime, committing a most perfect crime. The adventure of a lifetime, I'm ringing my own victory chime. The adventure of a lifetime, and I am not wasting any Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Sebelumnya terima kasih Bapak buat kesempatan dan waktunya yang diberikan kepada kami. Sebelumnya kami perkenalkan diri dahulu. Kami dari mahasiswa Universitas Tadulako, Prodi PJKR, Angkatan 23. Jadi di sini kami diberi tugas dalam mata kuliah pendidikan rekreasi untuk mewawancarai tempat-tempat wisata yang ada di Sulawesi Tengah. Salah satunya di pusat laut ini. Jadi ada beberapa pertanyaan yang akan kami berikan kepada tempat pengelola ini, dimana itu Bapak sendiri. Mungkin itu saja perkenalan kami.
sebelumnya boleh Bapak perkenalkan diri dulu. Apa di sini? Saya dari Dinas Pariwisata. Sebagai koordinator itu presentasi Atas nama saya Soeharno. Pak Suharto. Mungkin kita masuk ke pertanyaannya. Pertanyaan pertama Pak, kapan tempat wisata ini mulai beroperasi? Tahun 1995, launchingnya 2001. Launchingnya 2001. Kalau ini mulai terkenal itu Dari tahun 90. bersama ini. Pak, lanjut pertanyaan kedua. Apa daya tarik utama yang dimiliki tempat wisata ini? Selain presentasi sumur raksasa itu sunset tuh. Ada itu. Bisa dilihat langsung. Untuk yang ketiga Pak, berapa rata-rata jumlah pengunjung setiap hari atau bulan? Setiap bulannya kayak sampai sini target sekitar Berarti kalau dia per hari itu Pak, sekitar 50 atau 60 orang. itu saya prediksinya soalnya kan yang jelas itu satu minggu itu ya kalau itu 100 ke bawah ada 100 yang jelasnya 700 orang satu bulan ya. Itu kurang lebih. Lanjut pertanyaan keempat. Dari daerah mana saja pengunjung yang paling banyak datang? Sumbar, Donggala, Singkong. Selama ini Pak, pernah datang kayak wisatawan asing? Ada sih tapi satu tahun itu kan Untuk pertanyaan kelima Pak, bagaimana sistem pengelolaan tempat wisata ini? Berapa jumlah tenaga kerja yang terlibat dalam pengelolaan wisata? Tujuh sampai 9 orang. 9 orang itu tugasnya masing-masing. Baik Pak, untuk pertanyaan ketujuh, fasilitas apa saja yang tersedia bagi pengunjung? Ada kotek atau penginapan, aula pertemuan, panggung pengentasan, ada salah Tapi semua fasilitas itu ada penyewaan. ada kotek dengan aula panggung pengentasan, kalau biasanya mesti tidak disewakan dengan uang kebersihan. Jadi biasa kita tergantung dengan paling 100 biasa dapat 2 atau 150 dapat 2 paling minimal itu 5 ya satu untuk uang kebersihan. Baik Pak, untuk pertanyaan ke-8, bagaimana upaya menjaga kebersihan kawasan wisata? Kami upaya untuk menjaga kebersihan kami tiap hari Senin di Jumat itu kerja bakti dengan teman-teman yang sini orang dari ya, Dan jelas kayak ada mobil sampah yang datang jemput sampah atau kita langsung. karena kita di sini punya tempat pembuangan sampah Oh iya. kayak itu deh.
di pemetaan sana. Jadi udah ada fungsi juga di sana di pantai sudah. Untuk baik Pak, pertanyaan selanjutnya yang ke-9, apa saja kendala yang sering dihadapi dalam pengelolaan wisata? Air bersih. Baik Pak, untuk pertanyaan ke-10, bagaimana strategi promosi yang dilakukan untuk menarik wisatawan? Kami di Dinas Pariwisata, kami punya bidang tersebut, itu bagian pengusaha promosi. Itu tugasnya dinas gitu. Karena di dinas itu ada masing-masing bidang. Kalau ini bidang destinasi, nah, promosi juga lain juga bidang. Jadi kalau saya tidak bisa terlalu jauh jauh ini kan, tapi itu kan beda. Karena mereka punya proyek sendiri juga tuh. Kalau kami lain bidang. Kalau untuk promosinya di situ di bidang pemasaran. Itu dari dinasnya. Tapi dari dinas pariwisata juga sama, cuma lain bidang. Ya. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya Pak, yang ke-11, apakah terdapat kerjasama dengan pemerintah atau pihak swasta? Dengan pemerintah daerah dan keolokan pemerintah di dinas pariwisata Kabupaten Barat. Baik Pak, untuk pertanyaan ke-12, bagaimana prosedur keamanan bagi pengunjung? Kalau untuk keamanan kami di sini ada khusus bagian pantai, dia maksudnya kan dia mengkoordinir, sering dia jalan lihat pengunjung. Biasanya kan ada pengunjung yang tidak tahu berenang ya. Nah, ada memang khusus penjagaan penjaga pantai istilahnya. Baru di sini lagi ada biasa bisa dengan bantuan ini mungkin di belakang dia sedikit. Sering datang sini untuk bantu jaga begitu. Sekedar baru cek-cek gitu. Iya. Mereka dibikin di sini tuh sambil mereka suka sekali. Baik Pak, lanjut pertanyaan ke-13, apakah tersedia layanan pemandu wisata? Di dinas kami ada. Cuma dia sekarang kan ada di Gojala, di apa namanya, di Natural Kote Penyangkala. Kalau ada turis sini kami telepon dia, karena sama-sama kami satu dinas pariwisata tuh. Untuk pertanyaan selanjutnya Pak, yang ke-14, bagaimana pengelolaan sampah di area wisata? Kalau pengelolaan sampah kami kumpul lalu di batik gitu. Baik, selanjutnya Pak, untuk pertanyaan ke-15, apakah ada program pelestarian lingkungan yang dilakukan? Ada penanaman pohon. Tanam pohon. Yang ada. Pohonnya jenis apa itu Pak? Kemarin yang dari Unta juga itu, saya tidak tahu dari fokus mana. Mahasiswa yang tanam. Iya, masih sebentar. Nah, itu di depan mobil kuning, samping mobil kuning. Ada, Dan pohon mahoni. nah itu. Oh, itu yang baru Mahoni tumbuh. sana, samping mobil kuning Iya, itu, yang masih kecil. Iya. Mungkin pohon mahoni Pak, tapi pohon yang tahan panas memang. Iya. Mungkin. Dari Unta juga kemarin itu. Ya, lanjut pertanyaan berikutnya. Bagaimana dampak keberadaan wisata ini terhadap masyarakat sekitar? Dampaknya sangat positif. Soalnya ekonomi masyarakat di sini bisa putar. Iya. Karena mereka kan kayak ini tuh UMKM kecil baru ada juga yang berjual pasar di bawah, tapi mereka kan tidak jual, tapi dia camping di bawah. Baik Pak, lanjut ke pertanyaan terakhir. Apa rencana pengembangan tempat wisata ke depan? Kalau bupati kami mungkin rencananya 2020 ini akan dibangunkan kota-kota wisata ini. Sini karena sekarang kan efisiensi. Tahun 2007 ini rencana menambah fasilitas baik permasalahan sama